Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Prambiasari dengan 1412301588. Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan mengenai konflik dagang Amerika dan juga Cina melalui video yang berjudul Alasan Trump Menghancurkan Ekonomi Dunia dan juga alasan Cina ini berani melawan Amerika dan juga Donald Trump. Selanjutnya saya juga menjelaskan dampak dan juga strategi untuk perusahaan Indonesia yang berkomoditas alas kaki untuk eh, yang memiliki produk yang diekspor ke Amerika. Yang pertama itu adalah video alasan Trump menghancurkan ekonomi dunia. Jadi ada beberapa alasan di balik kebijakan tarif Trump tersebut. Nah, yang pertama itu adalah tarif yang dianggap tidak adil. Nah, ini karena itu Amerika itu dia mengenakan tarifnya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang menyebabkan defisit perdagangan yang besar. Nah, lalu yang kedua itu adalah Amerika adalah konsumen terbesar di dunia. Nah, jadi Donald Trump ini itu menyadari bahwa Amerika ini adalah konsumen terbesar di dunia. Nah, sehingga itu memberikan posisi yang kuat bagi Amerika. Nah, dan juga dalam negosiasi dengan negara lain. Yang ketiga itu adalah keamanan nasional. Nah, ini itu menjadi perhatian karena Amerika ini ternyata sudah ketergantungan dengan produksi luar negeri. Bahkan selama COVID-19 pada waktu itu ternyata industri Amerika ini dia itu menurun dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan daruratnya. Lalu yang keempat itu adalah masalah utang yang terus tumbuh. Nah, karena utang ini terus tumbuh gitu. Nah, Donald Trump ini mencari cara gimana caranya dia bisa meningkatkan pendapatan. Nah, salah satunya itu adalah melalui tarif. Nah, dan dia itu selain dia mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, dia itu juga berusaha untuk mengurangi pengeluaran negara. Nah, selanjutnya itu adalah tarif Amerika ini tidak terlalu berdampak terhadap kripto. Memang kripto ini itu tidak turunnya itu tidak setajam pasar uang yang lain gitu ya, seperti saham dan lainnya. Tetapi kita itu juga harus melihat data ini secara objektif dan juga tanpa bias dan menyadari bahwa reaksi pasar ini bisa berbeda-beda berdasarkan berita gitu. Nah, bahkan pengusaha sendiri aja itu kalau disuruh untuk memberikan rekomendasi investasi yang aman, itu mereka juga bingung gitu untuk memberikan rekomendasinya. Lalu yang itu adalah keadilan tarif resiprositas tetapi tidak boleh hanya mengeluh. Nah, di sini kan Indonesia kan kita dikenai 32%. Nah, itu berasal dari defisit traktat bukan dari tarif Indonesia ke Amerika yang dibagi dua. Nah, ini tuh kita tidak bisa hanya kayak berpasrah diri dan juga mengeluh, tetapi kita juga harus mencari cara gimana caranya. Nah, pemerintah Indonesia ini bisa melakukan diversifikasi kemitraan perdagangan dengan negara-negara yang lain. Jadi kita itu tidak hanya ke negara Amerika saja gitu, tapi kita ke negara-negara yang lain. Nah, lalu juga berusaha untuk bernegosiasi dengan Amerika. Dan yang terakhir itu adalah mengatasi masalah domestik. Nah, ini yang salah satu yang paling penting. Gitu. Salah satunya adalah mengenai perizinan. Karena perizinan di Indonesia itu bagi ini lumayan susah ya karena entah disuruh ngulang-ngulangin dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah video alasan Cina berani melawan Amerika dan juga Donald Trump. Nah, jadi alasan Tiongkok ini eh, tidak menerima tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump itu yang pertama itu adalah karena Cina ini harus memelihara mukanya di mata internasional dan juga domestik. Jadi Cina ini tidak ingin dia itu terlihat terinjak, terutama mengingat ucapan keras dari Donald Trump gitu kan, yang menyebutkan bahwa Cina ini adalah masalah ekonomi gitu. Nah lalu eh, yang kedua itu adalah menghadapi kondisi di balik Trump. Jadi Cina ini itu menyadari bahwa masalah ini itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menerima keputusan Trump karena dia itu melihat eh,
ada penasehat ekstrem di balik Trump itu yang mendorong kebijakan tersebut gitu. Jadi ada orang di balik Trump yang sangat ekstrem yang mendorong Trump untuk mengeluarkan kebijakan tersebut gitu. Lalu di sini itu juga dijelaskan mengenai teori keunggulan komparatif. Nah, di sini itu prinsipnya itu adalah mendorong negara untuk berfokus pada produk yang paling efisien dan diproduksi dan berdagang dengan negara lainnya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah proyeksi kekuatan Cina. Nah, Cina itu dia eh, menunjukkan kekuatannya dan dia tidak ingin terlihat menyerah kepada Amerika. Karena apabila Cina ini dia memberikan sinyal bahwa dia ini menyerah, itu tuh eh, bisa memberikan sinyal bahwa Cina ini tuh lemah gitu. Nah, sedangkan Cina ini tuh ingin menunjukkan bahwa mereka itu bisa mempertahankan posisinya Cina saat ini tuh di mata internasional gitu. Nah, yang terakhir adalah teori permainan klasik. Nah, di sini itu ada prinsip yaitu adalah jika Anda mengalahkan saya bisa mengalahkan Anda kembali. Selanjutnya itu adalah dampak isu kenaikan tarif terhadap perusahaan komoditas alas kaki di Indonesia yang memiliki produk ekspor ke Amerika menggunakan analisis Vestel. Nah, jadi untuk politik mengingat kondisi politik saat ini itu bisa uh, apa produk dari Indonesia itu kurang kompetitif atau daya saingnya itu turun di pasar Amerika dibandingkan dengan produsen domestik AS ataupun negara yang punya FTA. Jadi Indonesia ini seperti kalah gitu produknya. Nah, lalu menurut ekonomi. Nah, jadi ketika tarif tinggi itu maka volume ekspornya itu bisa turun dan juga buyer ini bisa minta negosiasi harga ataupun dia pindah supplier gitu. Jadi dia enggak ke supplier yang di Indonesia gitu. Nah, tetapi penjualan ini itu juga bisa aman kalau bayarnya itu tetap order, tetapi tidak menutupi juga dari loss dari penurunan volume. Nah, hal yang ketiga itu sosial. Nah, jadi apabila semakin banyak investor yang membangun perusahaan di Amerika itu maka produknya Indonesia itu kan ini ya yang berasal dari Indonesia itu mulai ditinggalkan gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah teknologi. Nah, jadi perusahaan yang tidak berinvestasi dalam otomasi dan juga efisiensi produksi ini itu bisa terdampak di margin profitnya gitu. Lalu yang kelima itu adalah lingkungan. Jadi perusahaan yang sudah green complement ini masih bisa mempertahankan loyalitas dari bayarnya, tetapi dia itu harus menekan marginnya. Gitu. Lalu yang terakhir itu adalah legal. Nah, jadi di sini itu mungkin dengan kebijakan ini kita harus memenuhi sertifikat tambahan mengenai kebijakan Amerika yang terbaru dan juga menyesuaikan yang lainnya gitu. Lalu selanjutnya itu adalah strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan komoditas alas kaki yang memiliki produk ekspor ke Amerika menggunakan analisis SWOT. Jadi teman-teman itu adalah beberapa indikator dari SWOT yang bisa saya paparkan gitu. Nah, dari itu strategi yang bisa dilakukan itu adalah diversifikasi ekspor selain Amerika. Jadi kita bisa ke Eropa, Timur Tengah ataupun Asia Pasifik gitu dengan eh, kekuatan sertifikasi dan juga brand global. Nah, lalu kita juga bisa mengembangkan D2C yaitu direct to consumer. Jadi kita lewat e-commerce-nya yang ada di Amerika seperti Amazon gitu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah joint venture atau buka subsidiary di negara FTA seperti Meksiko ataupun Vietnam untuk menghindari tarif tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.